Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi perkuliahan kita di pertemuan yang ketiga ya. Dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah itu, kemarin sudah saya sampaikan tentang pedoman-pedoman umum yang kita pakai di perguruan tinggi kita. Sekarang kita akan masuk ke pedoman-pedoman khusus ya. Pedoman khusus ini kaitannya nanti dengan gaya-gaya selingkung yang kita pakai ya dalam penulisan karya tulis ilmiah ya, sesuai dengan ketentuan yang kita sudah buat. Yang pertama, tentang jumlah isi. Atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isi ya. Biasanya dalam karya tulis ilmiah, khususnya skripsi yang kita pakai, atau tugas akhir, atau makalah, itu biasanya kita menggunakan formatnya. Biasanya ada covernya, atau kulit luar dari skripsi atau makalah. Nah, dalam hal ini untuk skripsi, untuk cover itu kita pakai hard cover. Itu cover bungkus atau sampul yang cukup tebal ya, itu ada standarnya. Nah, ini biasanya harus dipercetakan ya, difotokopi, dibuatnya. Kemudian ini untuk ketentuan kertasnya itu 80 gram ya, ukuran kuarto itu 21 kali 28 cm. Kemudian nanti antar bab, kalau dalam skripsi itu ada kertas kosong yang kita buat. Di kertas kosong itu hanya dimuat logo ya, logo Stay Al-Kifayah, dan tidak diisi dengan tulisan yang lain. Itu sebagai pembatas antar bab atau antar unsur biasanya. Kemudian pengetikan untuk skripsi atau tugas akhir yang kita gunakan, yang kita pakai adalah ketik dengan komputer. Jadi tidak lagi dengan mesin tik ya, tapi pakai komputer standar dengan huruf Times New Roman 12 ya, tinta warna hitam ya. Ini nanti perlu diperhatikan. Jadi semua isi dalam skripsi itu harus menggunakan Times New Roman 12 untuk isi, kecuali footnote. Kalau footnote itu hanya ukuran 10 ya, Times New Roman 10. Nah, jadi kalau ada font selain Times New Roman dalam skripsinya, maka dianggap salah. Kemudian margin, ini juga penting, banyak salah dalam menulis tugas akhirnya, skripsinya. Margin kertas ya, untuk atas atau topnya dari ukuran kertas A4 tadi, kita kasih jarak 4 cm. Kemudian bawah itu 3, kiri itu 4, kanan itu 3. Itu marginnya. Jadi kiri ya, sini 4, di atas 4, kanan 3, kiri 3, bawah 3 ya. Itu marginnya. Kemudian semua tabel dan gambar harus berada dalam margin. Nggak boleh offset dia keluar. Ya, kalau ini kan marginnya ini ya. Nah, ini marginnya, dia tidak boleh offset atau tidak boleh keluar dari margin itu. Subjudul pada bagian halaman harus diikuti sekurang-kurangnya 2 baris di bawahnya. Jika tidak, subjudul ditempatkan pada halaman berikutnya. Misal di sini ada subjudul bagian, misalnya di sini hipotesis gitu. Nah, di bawah subjudul ini minimal ada 2 baris yang mengikutinya. Kalau hanya 1, berarti pindahkan aja dia ke halaman berikutnya. Ya, atau kurang, maka pindahkan ke halaman berikutnya. Lalu kata terakhir pada suatu halaman tidak boleh dipenggal. Misalnya ini ya. Berikutnya itu kita penggal karena di sini kurang kan.
kita buat di sini berikut, kemudian nya di halaman berikutnya itu nggak boleh, ya. Nah, berikutnya ini kita penggal, berikut kita taruh di ujung halaman sini, nya-nya kita taruh di sini itu nggak boleh. Kemudian alinea baru dimulai 7 ketukan dari margin kiri atau 7 ketukan dari awal kalimat subbab, ya, atau subnya subbab. Maksudnya setiap paragraf baru itu dia masuk ke dalam 7 ketukan atau kira-kira 1,5 senti, 1 senti ya, sampai 1,5 senti. Kemudian spasi seluruh teks ditulis dengan spasi ganda 2. Jadi antar baris ini 2 spasi. Spasi tunggal digunakan untuk penulisan judul tabel, itu 1 spasi. Judul gambar 1 spasi. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris 1 spasi. Kemudian catatan kaki dan sumber kepustakaan pada daftar pustaka itu pakai 1 spasi. Itu yang boleh 1 spasi. Selebihnya 2 spasi ya. Baris itu 2 spasi. Kemudian halaman judul atau sampul. Judul diketik seluruhnya dalam huruf besar. Ya, jadi nggak boleh ada yang huruf kecil. Jika lebih dari 1 baris, judul disusun secara senter, rata tengah, dan diketik dalam spasi tunggal. Jadi buat rata tengah, spasinya 1, kemudian bentuknya piramida terbalik ya. Center itu piramida terbalik yang mengerucut ya ke tengah seperti ini. Nama penulis diketik lengkap dengan nomor induk mahasiswa ya, NIM-nya, namanya lengkap, nggak boleh disingkat. Kalau namanya Muhammad, Joni, Antonio, Francisco, maka harus lengkap, harus ditulis Muhammadnya, nggak boleh M gitu ya, singkat nggak boleh. Kemudian halaman judul atau sampul luar ya, kulit hanya memuat judul, nama penulis, nama perguruan tinggi, tahun penulisan. Ya. Nah, itu di halaman judul. Dan logo ya tambahannya. Kemudian halaman judul atau sampul dalam diisi dengan gelar yang bersangkutan dengan skripsi. Laporan diketik seluruhnya dalam judul huruf besar. Ya. Nama program studi, perguruan tinggi, dan tahun penulisan harus dicantumkan pada halaman judul atau sampul dalam. Kemudian halaman abstrak. Tujuan utama pembuatan abstrak adalah untuk memberikan informasi ringkas tentang penelitian yang bersangkutan, yang memungkinkan pembaca untuk mengambil keputusan apakah tulisan tersebut akan bermanfaat untuk dibaca. Jadi itu abstrak itu gambaran ringkas dari penelitian kita, mulai dari tujuan penelitian kita sampai kesimpulan atau hasilnya. Itu harus ada di abstrak. Kemudian di abstrak itu, ini unsur-unsurnya. Nanti yang buat abstrak skripsi ya. 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis kalau ada buat, tapi singkat saja. Tidak seperti di bab 1, singkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah langsung gitu ya, atau hipotesis penelitian ini adalah gitu ya. Kemudian metode, teknik yang digunakan ya. Misalnya adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Kemudian langsung masuk, metode yang digunakan adalah bla 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 bla. Setelah itu baru temuan atau hasil. Hasil penelitian ini adalah, nah langsung berarti hanya 3 unsur ya. Kemudian jumlah halaman dan baris untuk abstrak, untuk skripsi ya, cukup 1 halaman saja. Jadi abstrak itu nggak usah berhalaman-halaman, cukup 1 saja ya. Bahkan sebetulnya nggak penuh 1 halaman ya. Abstrak itu 2/3 halaman selesai cukup, karena dia hanya singkat. Kemudian abstrak itu ditulis dengan bahasa Indonesia. Setelah itu diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Arab oleh ahlinya. Kita ada pusat bahasa. Nanti itu yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan. Halaman persetujuan.
Dia ada halaman persetujuan dan skripsi ya. Hanya untuk skripsi mahasiswa. Meliputi judul skripsi, nama mahasiswa, nomor induk, program studi, nama pembimbing dan ketua prodi. Halaman pengesahan hanya untuk skripsi juga. Ada tim penguji, ketua stay dan tanggal lulus ujian skripsi. Kemudian halaman originalitas, ini isinya pernyataan bahwa skripsi yang dia buat atau karya ilmiah yang dibuat betul-betul miliknya, bukan plagiasi. Halaman moto, kalau ada ya silakan buat motonya. Isi moto ya terserah moto masing-masing, yang penting bermanfaat ya. Gak boleh buat moto yang aneh ya, atau apalagi berkata-kata apa, enggak boleh. Kata-kata kotor enggak boleh ya. Halaman persembahan, ini ditujukan kepada orang tua boleh ya, atau siapapun yang kita anggap layak untuk dipersembahkan karya kita pada mereka. Nah, kemudian ada halaman kata pengantar. Ya, kata pengantar diketik seluruhnya dengan huruf kapital di tengah kertas. Ya, ini judulnya ya. Kemudian kata pengantar skripsi mengandung beberapa unsur, diantaranya nih ucapan syukur kepada Allah, penjelasan mengenai pelaksanaan penulisan skripsi, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, mulai dari dosen, pembimbing, ketua program studi dan seterusnya ya. Ini banyak unsurnya, sampai nanti ditandatangani juga di situ. Kemudian penomoran, halaman ini dinomori dengan angka Romawi 3 ya. Bagian bawah tengah sesuai dengan urutan dan halaman moto dengan persembahan sebelumnya. Jadi halaman skripsi ya, selain dari bab 1 itu ya, itu semua dengan Romawi 1. Mulai dari bab 1 ya, di halaman bab 1 itu sampai lampiran-lampiran semua dengan huruf ya, dengan angka dengan angka, bukan dengan Romawi ya, tapi dengan angka. Daftar isi, nah, pengetirkan daftar isi juga ada ketentuannya. Judul daftar isi diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas, 6 spasi dari pinggir atas kertas, jadi agak ke bawah. Judul diketik mulai dari batas kiri, berjarak 4 spasi di bawah daftar isi. Kata halaman diketik 3 spasi di bawah daftar isi dengan huruf N, terletak pada batas sambir kanan. Nomor halaman entry pada daftar isi diketik di bawah kata halaman dengan angka terakhir pada batas sambir kanan. Nah. Ya, kemudian ada materi ya, ketentuannya ada. Ada lampiran ya, subjudul. Nah, nanti saya kira ini nanti bisa dibaca lah ya. Ya, nanti silakan beli bukunya. Nanti saya jelaskan yang penting-penting saja. Yang sering salah di situ ya penulisannya. Kemudian daftar tabel, memuat seluruh judul tabel ya, ini mengenai tabel dalam naskah maupun dalam lampiran. Pengetikan judul daftar tabel diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas, berjarak 6 spasi dari pinggir atas kertas. Nah, ini detail di sini ya. Nanti silakan di buku panduan kita ya, diakses. Nah, ini yang sering salah, penomoran halaman. Halaman daftar tabel diberi nomor halaman dalam huruf Romawi kecil mengikuti nomor halaman daftar isi. Jadi untuk halaman itu kan masih pakai Romawi kecil. Nomor halaman diketik 1 spasi di bawah batas bawah sambir berjarak 3 cm di pinggir kanan kertas. Ya, daftar gambar juga begitu, ada ketentuannya ya. Jadi ada daftar gambar, daftar tabel ya. Ini mengenai lampiran-lampiran. Oke, nanti saya kira bisa di ini ya. Daftar lampiran juga, daftar pustaka juga ada. Oke. Ini daftar riwayat hidup penulis. Jadi di akhir nanti ada daftar riwayat hidup, silakan dibuat. Nah, ini unsur-unsurnya ada di sini semua. Nah, pas foto juga ada. Pilih foto terbaik ya, yang sopan untuk dilampirkan. Oke. Sekarang kita masuk ke pedoman penulisan catatan kaki atau footnote. Footnote. Apa itu footnote atau catatan kaki?
adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman yang bersangkutan. Catatan kaki biasanya dicatat dengan huruf lebih kecil dari huruf guna menambah rujukan uraian di dalam naskah pokok. Jadi catatan kaki selain berguna untuk sebagai keterangan referensinya dari mana, juga bisa digunakan untuk menambah uraian atau menjelaskan apa yang dimaksud pada bagian induk atau pada paragraf induknya. Misalnya ada kata-kata yang sulit orang mengerti, misalnya kita sebut aja, misalnya kita masukkan istilah basiocong. Basiocong itu kan tidak semua orang tahu, hanya orang Ocu yang tahu. Nah, basiocong itu kita jelaskan adalah sebuah bla 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 gitu ya, sehingga orang tahu istilah di atas itu dengan membaca catatan kaki. Jadi tidak sekedar sumber saja, tapi bisa juga dengan catatan yang lain untuk menjelaskan pokok dari tulisan itu. Ukuran catatan kaki biasanya 9 atau 10 poin. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asal sebuah kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Selain menjelaskan kutipan, catatan kaki juga sering digunakan untuk menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu diperjelas lebih rinci, yang saya sebut tadi. Setiap teks yang akan dijelaskan dalam catatan kaki akan ditandai dengan nomor. Nomor tersebut akan terkait langsung dengan keterangan yang ada di catatan kaki tersebut. Jadi ada urut dia. Di bab 1 ada berapa catatan kaki? 10, berarti urut 1, 2, 3. Nanti di bawahnya itu langsung ada nomor juga, nomor 1, 2 ya, tentang untuk menjelaskan nomor yang di atas di dalam paragraf utama. Ya. Kemudian fungsi catatan kaki. Fungsinya menghargai sumber kutipan supaya pembaca yang ilmiah, pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan oleh penulis. Nah, kalau sekarang itu ada namanya Scholar, ada namanya Sinta ya, yang digunakan untuk melihat referensi yang digunakan orang, kemudian citasi orang mengutipnya itu seberapa banyak ya. Sehingga bermanfaat bagi penulis. Semakin banyak tulisan yang ditulis, maka dianggap kualitas dari tulisan itu semakin bagus. Nah, itu diantara manfaat catatan kaki. Kemudian memberikan informasi tentang sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta, atau ikhtisar. Sumber informasi ini dapat berupa buku, jurnal, majalah, kamus, ensiklopedi, dokumen maupun hasil wawancara. Hal ini untuk membuktikan validitas dari pernyataan yang dikutip. Nah, ini untuk yang mengutip misalnya ada wawancara, kalau dalam kualitatif ya, itu biasanya juga harus ada footnote ya, yang nanti langsung terkait dengan lampiran hasil wawancara di belakangnya. Nanti akan dijelaskan oleh pembimbing ya. Kemudian memberikan tambahan informasi, komentar atau penjelasan terkait istilah atau idiom atau terminologi yang tidak dapat dijelaskan dalam body text, atau seandainya dijelaskan dapat mengganggu konstruk atau struktur kalimat. Nah, itu ya. Jadi kalau dia mengganggu struktur kalimat di body text dia atau di kalimat utama di tulisan utama itu, maka dia tulis di catatan kaki. Untuk menunjukkan referensi lain agar pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Itu manfaat dari catatan kaki. Kemudian singkatan dalam catatan kaki. Dalam catatan kaki ada beberapa singkatan biasanya yang digunakan orang. Ada opcit, ada lopcit, ada ibit. Nah, kita hanya pakai singkatan ibit saja. Ya. Kita tidak pakai opcit dan lopcit. Kalau masih ada yang menggunakan opcit dan lopcit, maka di Al-Kifayah dianggap salah. Ibit itu apa? Ibit adalah singkatan berasal dari ibidem ya, digunakan bila catatan kaki yang berikut menunjuk kepada sumber yang telah disebutkan dalam catatan sebelumnya. Itu namanya ibit. Bila halamannya sama, ya, ini ketentuannya. Bila halamannya sama, maka hanya digunakan singkatan ibit. Jadi kita mengutip punya orang di halaman yang sama,
punya orang itu kita kutip sebelumnya, kemudian kita kutip lagi sekarang, maka cukup pakai ibid saja. Titik, udah, nggak usah dibuat halamannya. Bila halamannya berbeda, maka sesudah singkatan ibid dicantumkan halaman yang kita kutip itu. Misalnya kalau sebelumnya halaman 18, sekarang kita kutip halaman 20. Berarti ditambah HLM 20. Kalau sama ibid 18, kita kutip halaman 18, kemudian kita kutip lagi di halaman yang sama, cukup ibid saja, nggak usah pakai halaman. Nah, contohnya ini. Ya. Ini maknanya, kalau ibid saja kita buat, berarti kita mengutip di halaman yang sama dengan kutipan sebelumnya. Kalau ibid HLM 20, berarti kita mengutip di buku yang sama di halaman dengan buku sebelumnya, tapi halamannya berbeda. Nah, itu ya. Ya, objek tadi tidak, ini ya, objek itu opere citato, yang berarti pada karya yang telah dikutip, digunakan bila menunjukkan kembali kepada sumber yang telah disebutkan lebih dahulu, tapi diselingi oleh sumber lain pada halaman yang berbeda. Sebelum kata objek ditulis nama singkat pengarang atau populer. Sedangkan lokcit ada loco citato, yang berarti pada tempat yang telah dikutip digunakan untuk menyebut atau menunjuk kepada sumber yang telah dikutip, halaman yang sama tetapi diselingi sumber lain. Ya, sebelum kata lokcit ditulis nama singkat pengarang atau nama populernya. Tapi kita tidak pakai itu. Ya. Oke, sudah jelaskan. Ini Abu Dinata administrasi. Halaman 26, bukan Abu Dinata objek kita buat, ya. Atau bukan juga lokcit, tapi seperti ini. Ya, kalau sudah dikutip sebelumnya, kemudian diselingi oleh sumber lain, maka kita tulis seperti ini, Abu Dinata titik administrasi titik 3, HLM 26. Ya, tapi kalau tidak diselingi, cukup dengan ibid. Ya. Kemudian unsur catatan kaki. Catatan kaki itu apa saja unsurnya? 1, nama pengarang. Nama pengarang dibuat sesuai nama aslinya, pangkat gelar tidak perlu ditulis, nggak usah buat situ profesor, doktorandus, SAG, SPD, nggak usah. Jika nama pengarang 2 atau 3 orang, maka dicantumkan semuanya. Tetapi bila lebih dari 3, maka cukup dibuat nama pengarang pertama, kemudian DKK atau et al. Nah, contoh yang 3 pengarangnya ini, ya, dibuat semuanya. Ini kalau lebih dari 3. Kalau bunga rampai gimana? Ya, ontologi, ya, ada editor di sini kan, cukup tambah add. Nah, ini ya. Cara menulis nama penerjemah ini. Kalau kita mengutip buku terjemahan, ya, buku bahasa Arab atau bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka cara mengutipnya seperti ini. Ya, tulis nama pengarang asli, kemudian nama judul aslinya, ahli bahasanya, kemudian judul dalam bahasa Indonesianya, baru kota, penerbit, tahun, dan halaman. Ini. Oke. Cara menuliskan judul buku. Perlu diperhatikan, ya. Judul buku itu dicetak miring. Judul artikel ditempatkan dalam tanda kutip, ini kalau artikel. Ya. Tuh, kemudian apabila terdapat judul yang berbeda dengan pengarang yang sama, maka judul ditulis secara utuh pada penulisan pertama, dan selanjutnya cukup ditulis secara singkat dari judul tersebut. Ya, Yundri Ahyar, metode pembelajaran bahasa Arab untuk perguruan tinggi. Ya, miring. Nah, yang miring itu judul bukunya. Ya. Kemudian kalau jurnal yang miring itu nama jurnalnya, nama rumah jurnalnya, bukan judul artikelnya. Kalau di buku kan judul bukunya yang miring. Ya. Nah, kalau di buku yang miring judul bukunya. Nah, ini bedanya. Kalau di sini yang miring itu
nama jurnalnya. Nih, Ar-Raihana. Bukan judulnya. Oke. Nah, ini jangan sampai salah, itu diperhatikan. Karena kalau salah itu ya akan dicoret-coret. Untuk data publikasi diperhatikan hal berikut. Tempat, nama penerbit, dan tahun penerbit sebuah buku hanya dicantumkan pada penyebutan referensi pertama. Jika tanpa tempat penerbit ditulis TTP, tanpa tempat penerbit. Jika tanpa nama disebut dengan TNP, jika tanpa tahun disebut dengan TT. Ya, karena ada beberapa buku memang kita sudah tidak menemukan, kadang pengarangnya nggak ada, kadang tempat terbitnya nggak ada, penerbitnya nggak ada. Nah, seperti ini ya, dibuat singkatan begini. Data publikasi bagi sebuah majalah dan surat kabar tidak perlu memuat nama tempat dan penerbit, tapi harus mencantumkan nomor jilid, volume, dan nomor halaman, tanggal, bulan, tahun, dan tempat ditempatkan dalam tanda kurung. Nah, ini data publikasi yang bersumber dari internet. Nah, maka dalam catatan kaki harus mencantumkan nama penulis jika ada, judul artikel, nama situsnya, alamat websitenya, tanggal tahun publikasi, dan tanggal bulan tahun pengunduhan. Ini contoh. Syahri Ramadan, berarti penulisnya Syahri Ramadan. Judulnya 2 waktu penting dalam mendidik anak, diunduh dari http://rodatul muhibbin, ini alamat webnya, pada tanggal unduhnya ini. Itu ya. Nah, ini banyak juga yang salah, ada yang cuma mencantumkan sekedar web saja. Ini enggak sah. Yang sah begini. Kemudian untuk buku yang terdiri dari 1 jilid, maka langsung ditulis halaman, diikuti nomor halaman. Dan untuk buku yang terdiri dari beberapa jilid, maka ditambah dengan jilid ya, untuk buku atau volume untuk majalah sebelum penulisan halaman. Ini contohnya. Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Ummul Quran, Jakarta, bulan bintang 81, halaman 29. Nah, ini jika tanpa jilid. Kalau pakai jilid, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran, Jakarta, Pustaka, jilid 1, halaman sekian. Kalau di majalah Yunri Ahyar, ya, ini judul tulisannya, ini nama majalahnya, ini volume, nomor, tahunnya, dan halamannya. Itu ya. Nah ini, oke, ini teknis penulisan catatan kaki kita simpulkan. Nama pengarang tidak dibalik, berbeda dengan daftar pustaka. Di daftar pustaka nama pengarang dibalik. Judul buku dicetak miring. Kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, halaman disingkat dengan HLM, bukan hal, bukan H. Nah, ini juga harus diperhatikan, pakai HLM. Dan nomor halaman. Semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali kota terbit itu .2. Dan antar halaman dengan nomor halaman diberi tanda titik. Contoh seperti ini. Ini koma mestinya, koma, koma. Ini juga koma, ini baru titik ya. Nah, ini sistematika penulisan skripsi. Ya, ini saya kira ya tentang teknis yang tadi ya, footnote dan seterusnya. Untuk sistematika mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya, itu berkaitan dengan unsur-unsur skripsi ya. Jadi setiap metodologi penelitiannya. Oke. Baik. Nah, teman-teman semua, cara penulisan daftar footnote tadi atau catatan kaki tadi itu harus sesuai dengan apa yang kita sepakati di kampus kita. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda misalnya, saya mengacu ke kampus A, Pak. Walaupun kampus A itu lebih besar dari kampus kita, akreditasinya lebih bagus misalnya, tetap tidak akan diterima. Ya, walaupun kampus itu kampus nomor 1 di Indonesia, tidak diterima karena ini berkaitan dengan gaya selingkung. Ya, gaya selingkung. Ya, gaya yang kita pakai, ya. Cara yang kita pakai. Jadi nggak boleh kita pakai cara kampus lain. Karena saya menemukan ada beberapa mahasiswa yang dia menggunakan gaya pengutipan atau gaya selingkung kampus lain. Dia tidak pakai gaya selingkung di kampus kita. Ini juga salah walaupun skripsinya bagus.
judulnya bagus, ya, tulisannya rapi, tapi kalau nggak sesuai dengan sistematika yang kita tentukan, maka akan disalahkan oleh pembimbing atau nanti ketika ujian akan disalahkan dan disuruh perbaiki. Maka ini penting untuk diperhatikan oleh teman-teman semuanya, ya, supaya diperhatikan betul sistematika penelitian ini, karena sifatnya baku, maka tidak ada tawar-menawar di situ. Harus sesuai, ya. Walaupun hanya beda titik dan koma, itu tidak boleh. Mestinya titik kita buat koma, mestinya koma kita buat titik, kan cuma beda sedikit, Pak. Ya itu yang membuat dia tidak sesuai, salah gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bimbingan ya, skripsi atau karya tulis ilmiahnya nanti disalahkan, itu ya wajar, memang itu salah, untuk diperbaiki supaya kita tahu dan paham bagaimana aturan yang kita buat, ya, gaya selingkung yang kita buat, supaya seragam semua karya tulis ilmiah atau skripsi itu, ya, khususnya di kampus kita. Nah, saya kira itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jika ada pertanyaan silakan dibuat di chat kita, ya, dipertanyakan di situ, nanti akan saya jawab seputar penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi. Saya kira itu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.